Dan ternyata benar, memang di tanggal 2 Januari 2023 si korban ini memang dibawa lari oleh pelaku ya, yang memang ternyata pada saat diidentifikasi pelaku ini masih memiliki hubungan saudara ipar dengan ibu korban. Ya, tentu menyebarkan berita tidak benar, kemudian menyebarkan ujaran kebencian ataupun menghasut yang kemudian berdampak pada situasi cenderung tidak kondusif, itu diatur dalam Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 1 dan ayat 2, ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pendekar Banten. Halo Sobat Pendekar, welcome back to our channel. Kembali lagi bersama saya, Bribtu Sabrina di Pendekar Banten Podcast. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita biar nggak ketinggalan update video berikutnya. Ayo Sobat Pendekar, beberapa waktu yang lalu nih Polres Cilegon berhasil mengungkap kasus penculikan anak yang terjadi di wilayah hukum Polres Cilegon. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih peristiwa tersebut terjadi dan apakah peristiwa tersebut ini memiliki hubungan dengan berita yang banyak beredar di media sosial tentang penculikan anak yang membuat resah, takut, dan was-was di kalangan masyarakat. Oke, kita sudah mengundang narasumber kita yaitu Bapak Kasat Reskrim dari Polres Cilegon, ada AKP M. Nandar SIK. Selamat datang Pak di Pendekar Banten Podcast. Sehat Pak? Ya, sehat Mbak Sabrina. Selamat siang Sobat Pendekar Banten. Tadi ini apa? Langsung dari Polres Cilegon langsung ke sini. Polres Cilegon langsung ke sini. Sesuai undangan. Sesuai undangan. Ya. Mungkin bisa menyapa lagi Pak Sobat Pendekarnya Pak. Selamat siang dan salam Sobat Pendekar Banten. Pak, ini kalau boleh tahu nih Pak, kemarin bagaimana sih awal perkara ini dilaporkan dan ditangani oleh Polres Cilegon? Itu kan juga viral ya Pak ya, di media sosial, sehingga Bapak Kapolres mungkin langsung responsif memerintahkan untuk melakukan penyelidikan Pak. Ya, memang awalnya kita mengetahui peristiwa itu terjadi dari media sosial yang tersebar di grup WhatsApp ya, bahwa telah hilang seorang anak berusia 4 tahun berjenis kelamin perempuan. Jadi saat itu Pak Kapolres responsif langsung memerintahkan kami untuk jemput bola untuk mengecek langsung kebenaran informasi tersebut. Jadi saat itu kita jemput bola dan ternyata benar, memang di tanggal 2 Januari 2023 si korban ini memang dibawa lari oleh pelaku ya, yang memang ternyata pada saat diidentifikasi pelaku ini masih memiliki hubungan saudara ipar dengan ibu korban. Oh, berarti malah kerabat sendiri ya Pak ya? Iya, betul. Gitu. Oh, berarti bukan dari kayak sindikat penculikan anak gitu bukan ya Pak? Ya, ini tunggal Pak. Tunggal. Terus sejak dilaporkan ini berapa lama Pak petugas dapat mengidentifikasi pelaku? Kalau mengidentifikasi pelaku itu saat itu juga kita langsung teridentifikasi ya profil dari pelaku, karena pelaku adalah saudara tiri dari ibu korban. Namun sangat minim informasi tentang pelaku. Oh begitu. Ya, sangat minim. Jadi ibunya korban juga yang memang saudara tiri dari pelaku tidak mengetahui persis, tidak mengetahui banyak informasi tentang pelaku. Jadi kita memang mulai dari nol untuk profiling dan mencari jejak si pelaku. Kami juga di backup dan didukung oleh Subdit Resmob Jatanras Polda Banten, dipimpin oleh Pak Kasubdit Jatanras. Nah, awal mulanya itu tadinya anaknya berarti atau si pelaku ini main ke rumahnya korban Pak atau bagaimana? Iya, jadi si pelaku ini sudah bertahun-tahun tidak bertemu, tidak berkomunikasi dengan ibu korban. Tiba-tiba di tanggal 2 itu si pelaku menyampaikan ingin bersilaturahmi. Jadi korban pun tidak ada perasaan apa-apa, malah senang karena saudara dari jauh datang. Ya, jadi di welcome. Kemudian ternyata si pelaku membawa kedua anak ibu korban ya, yang umur 7 tahun dan umur 4 tahun.
Kemudian dijanjikan untuk dibelikan es krim. Mereka jalan ke sebuah mall di wilayah Cilegon. Sesampai di sana si kakaknya korban yang berumur 7 tahun disampaikan oleh pelaku untuk kembali pulang, jemput kami di sini, dan sampaikan kepada orang tua. Oh gitu. Ya, jadi si kakak korban itu kembali ke rumah dan kemudian pada saat dijemput oleh keluarga korban dan ternyata sudah tidak ada. Ya. Berarti tadinya sempat izin dulu ke orang tua ya Pak ya? Iya. Buat mengajak main ke mall gitu ya? Betul. Oh ya, anak kecil berarti tergiur ya? Iya. Terus orang tua pasti nggak curiga karena kan masih saudara juga. Terus itu pelaku emang tinggalnya nggak di Cilegon juga Pak? Ya, jadi kita identifikasi pelaku ini memang pernah di Cilegon, pernah di Jakarta, dan pernah di berbagai tempat. Ya, basicnya pelaku ini anak jalanan. Oh, emang laki-laki berarti apa ya? Iya, laki-laki, inisial H, umur 32 tahun. Jadi pelaku ini basicnya anak jalanan, ya mau nggak mau untuk mencari anak jalanan kita pun harus jadi anak jalanan. Oh begitu ya? Iya, jadi selama 23 hari pencarian, alhamdulillah kami Satreskrim Polres Cilegon didukung dan di backup oleh Subdit Jatanras Resmo Polda Banten dan Resmo Polda Metro Jaya sampai melibatkan dan Polres Jakarta Barat berhasil menemukan di tanggal 25 Januari 2023 korban dalam keadaan selamat dan pelaku berhasil diamankan. Alhamdulillah ya Pak ya, masih dalam keadaan selamat. Ya, selamat. Tadinya kok bisa langsung ke Jakarta gitu, berarti udah ini dulu ya Pak ya? Iya, kita sudah profiling, kita sudah cari jejak-jejak pelaku. Terus sejak kejadian sampai ditangkapnya pelaku ini kemana aja Pak anak tersebut dibawa? Jadi si anak ini dibawa tanggal 2 Januari itu langsung menuju Jakarta. Oh, langsung ke Jakarta. Pelaku langsung menuju Kalideres, kemudian dari situ berpindah-pindah tempat, tidur di jalanan. Ya, dan sudah mulai mengajari si anak untuk melakukan tugasnya untuk minta-minta, kemudian untuk menjual tisu, dan kemudian untuk mendampingi pelaku pada saat pelaku berperan sebagai boneka untuk meminta-minta kepada kendaraan yang lewat maupun orang-orang yang berlalu lalang. Oh begitu, jadi si anak ini yang bertugas sebagai membawa apa tuh Pak? Membawa kantong, kantong untuk meminta uang kepada berarti tujuannya orang-orang. Untuk dijadiin ini apa ya? Tujuannya pelaku membawa si anak adalah memanfaatkan tenaga si anak untuk keuntungan si pelaku, eksploitasi. Iya, terus selama di Jakarta itu selama berapa hari itu tidurnya di jalanan terus Pak? Iya, berpindah-pindah tempat untuk mandi dan sebagainya juga seketemunya tempat. Oh begitu. Jadi pada saat kami temukan korban juga ya dalam keadaan ini ya kotor dan tidak terurus. Ya Allah, itu anaknya perempuan Pak? Perempuan. Iya, umur 3 tahun 7 bulan. Oh ya masih kecil. Iya. Tapi untung satu ya, walaupun satu tapi tetap aja ya Pak, yang namanya orang tua pasti khawatir. Pasti. Terus untuk ancaman hukuman yang dikenakan kepada pelaku ini gimana Pak? Kita terapkan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 76F tentang penculikan anak, dan kami juga tambahkan pasal 76I terkait eksploitasi anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. 15 tahun penjara ya. Berarti sekarang pelakunya sudah ada di mana Pak? Ya, sudah diamankan di Polres Cilegon dalam penahanan kami. Terus ini kan Pak banyak beredar juga nih berita melalui media sosial atau melalui pesan berantai nih yang menyebutkan telah terjadi penculikan di daerah Cilegon atau daerah Banten dengan menggunakan mobil warna merah Pak. Nah, apakah berita tersebut benar nggak sih Pak? Iya, beredar ya melalui voice note di aplikasi WhatsApp bahwa telah terjadi percobaan penculikan anak ya menggunakan mobil merah di salah satu sekolah di wilayah Cilegon. Itu kita sudah cek dan kita pastikan bahwa informasi tersebut tidak benar. Tidak benar ya Pak ya? Itu hoax. Hoax berarti ya. Nih berarti Sobat Pendekar nih jangan langsung atau jangan mudah percaya ya dengan pesan-pesan berantai yang belum tentu kebenarannya.
Nah, kalau sesuai dengan data kepolisian ini Pak, berapa banyak peristiwa penculikan yang terjadi di Polres Cilegon dan Polda Banten Pak? Kalau Polres Cilegon sejauh ini baru terjadi ini 2023 ya. Semoga tidak ada kejadian selanjutnya lagi ya Pak ya. Amin. Karena tidak ada lagi ya. Sangat meresahkan masyarakat juga. Dan kasihan korban. Iya, mudah-mudahan selamat semua, kondusif. Tapi untuk kemarin kondisi psikologis anaknya ini nggak Pak? Maksudnya masih bisa diajak komunikasi seperti biasa gitu? Ya, memang sekilas kondisinya terlihat tertekan ya untuk si anak. Namun sampai dengan saat ini si korban masih dalam pendampingan P2TP2A dalam rangka trauma healingnya. Iya betul ya Pak, pasti butuh itu proses juga untuk proses. Kayak ini. Ya. Terus kalau misalnya ini bisa dipidana nggak sih Pak jika ada orang yang membuat berita nih bisa melalui tulisan ataupun pesan singkat di media sosial yang beritanya bohong atau membuat resah masyarakat lainnya Pak tentang penculikan ini misalnya? Ya, tentu menyebarkan berita tidak benar, kemudian menyebarkan ujaran kebencian ataupun menghasut yang kemudian berdampak pada situasi cenderung tidak kondusif, itu diatur dalam Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 1 dan ayat 2, ancaman hukumannya 6 tahun penjara. 6 tahun penjara ya. Ini buat Sobat Merdeka juga, jadi jangan mudah juga untuk langsung meneruskan pesan-pesan yang belum jelas kebenarannya tadi ya. Terus Pak, mungkin ada pesan Bapak kepada masyarakat terkait dengan banyaknya berita hoax tentang penculikan anak? Ya, kami mengajak ya seluruh masyarakat, para orang tua, para guru, para tokoh masyarakat, semuanya untuk mengajak untuk cerdas dan bijak ya dalam mengelola informasi yang sudah diterima, karena terbukti beberapa informasi itu tidak benar. Ya, kami menghimbau untuk selalu kita mengawasi dan menjaga anak-anak kita semua agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan untuk semua berita ataupun informasi, kami harapkan masyarakat tidak terpengaruh dan bahkan tidak ikut-ikutan menyebarluaskan, karena di situ ada pidananya juga. Demikian mungkin. Nah, ini buat Sobat Pendekar juga nih, khususnya yang mempunyai anak kecil nih, tetap tenang dan jangan panik berlebihan ya. Dan apabila mendapati berita atau pesan-pesan di WA nih ya tentang adanya penculikan dan belum tahu tentang kebenarannya dari pesan tersebut, jangan langsung percaya. Dan apabila menjumpai tindakan yang mencurigakan, jangan langsung telepon aja ke call center kepolisian 110 atau ke kantor kepolisian terdekat. Oke, terima kasih Pak telah menyempatkan hadir di studio kami. Mbak Sabrina. Semoga sehat selalu dan sukses karirnya ya Pak. Amin, sehat selalu untuk kita semua, amin. Sobat Pendekar, mungkin ini akhir dari podcast kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita biar nggak ketinggalan update video berikutnya. Dan buat Sobat Pendekar yang mau request tentang materi yang akan dibahas atau narasumber yang perlu kita undang, bisa langsung tulis di kolom komentar bawah. Ingat, jauhi kejahatan, narkoba, dan tetap berprestasi. Salam Pendekar Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.